Kendalanya banyak ya, karena kan dulu itu saya bisnisnya yang penting bisa usaha, bisa bertahan hidup gitu di perantauan gitu, nggak mau nyusahin keluarga gitu ya, karena memang dulu kondisinya saya di titik nol gitu. Mengawalnya usaha itu saya single parent, ditinggal suami meninggal, jadi bener-bener saya nggak mungkin pulang juga menyusahkan orang lain atau keluarga gitu. Jadi gimana caranya saya bisa bertahan gitu. Ya udah, apa yang saya bisa, apa yang saya punya, itu saya mulai dengan apa yang ada gitu. Memang kondisinya sedang sendiri, jadi benar-benar gimana caranya saya bisa bertahan hidup besok. Makanya tanpa ilmu bisnis, tanpa pendampingan, saya mulai usaha itu yang penting saya bisa hidup sama anak gitu. Penyemangat saya buat bisa bertahan ya anak saya gitu. Akhirnya spirit itu yang membuat saya bisa tumbuh, bisa terus semangat untuk berjuang sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Erna Sari, founder dari Ayam Penyet Bandung. Kami berdiri pada tahun 2013. Berawal dari saya yang hobi masak, hobi kulineran. Pada saat itu berawal di daerah Kembangan ya gitu. Mulainya juga dari trotoar, pinggir jalan yang kayak pecel ayam kayak gitu deh. Kita juga memulainya dengan perjuangan dari nol gitu. Yang awalnya juga modalnya dapat pinjaman gitu ya, dengan seadanya. Bahkan dulu memulainya itu tanpa ilmu bisnis, tanpa pendamping gitu. Yang penting saya bisa punya usaha, langsung action, langsung mulai gitu. Ketika suami udah pergi, gak lama setahun gitu, belahan jiwa saya juga pergi gitu. Jadi wah, itu seperti kiamat 2 kali. Ya saya harus kuat gitu. Harus kuat demi keluarga, demi anak gitu. Saya anak pertama, jadi memang dari kecil saya sudah mandiri, saya tulang punggung keluarga. Saya dari keluarga yang biasa aja, keluarga pedagang. Itu sebenarnya mungkin kalau tidak ada, ya namanya bisnis, usaha itu kan pasti kadang naik kadang turun ya, saya pun menyadari. Dan pada saat itu kondisi keluarga itu memang sedang drop gitu usahanya. Sehingga saya harus bangkit sebagai anak pertama menjadi lebih mandiri gitu. Ya alhamdulillah di tahun 2015 ya sudah diberikan lagi jodoh, dan alhamdulillah sekarang sudah punya anak lagi 1, dan saat ini kita sama-sama berjuang gitu. Kalau sendiri, apa-apa sendiri gitu, semuanya gitu dilakukan sendiri gitu. Ketika sudah ada pendamping lagi ya pastinya sudah terbantu ya, ada sosok yang bisa menaungi gitu ya. Kitanya juga nggak was-was lagi, lalu ada penyeimbang ya gitu. Ketika saya nih orangnya agak mengerjakan sesuatu itu buru-buru gitu, jadi ada yang kasih tahu gitu. Misalkan kita membuat keputusan itu tergesa-gesa atau seperti apa, ketika kita sudah punya pendamping pastinya ada yang mengingatkan seperti itu. Iya, alhamdulillah ya, dengan modal yang saya punya, yaitu ada konsep gitu ya, terus di pinggir jalan gitu, ramai dan konsepnya diterima, rasanya juga menurut customer di sana enak, sehingga itu berjalan dengan baik, lancar, bahkan kita sampai antri, dan akhirnya saya nggak sendiri lagi, saya bisa ngambil yang kerja gitu ya, seperti itu, jadi bisa berjalan. Dan semenjak itu omsetnya mulai membaik, saya juga kondisinya mulai membaik. Saya berpikir nih, kalau seandainya omsetnya mau nambah, berarti saya harus tambah cabang nih gitu ya. Saya mulai tuh bergerilya, saya mulai datang ke manajemen kantor gitu, atau manajemen mall gitu, untuk saya bisa memberikan proposal supaya saya bisa masuk di dalamnya, seperti apa, kayak gimana syaratnya, seperti itu. Akhirnya mulai dari 1 cabang ke 1 cabang lain seperti itu gitu, dan saya membina beberapa, maksudnya mengambil karyawan ya buat ngebantu supaya usaha ini bisa berjalan dan bisa banyak cabang.
cabang. Sekitar tahun 2017-an deh. Saya begitu percaya kontrolnya kurang, kelemahan sih itu sebetulnya. Karena ketika ini sudah banyak cabang, pasti kan kontrolnya harusnya lebih rutin ya gitu. Nah karena sayanya fokusnya terbagi berbagai cabang, jadinya kurang gitu. Yang akhirnya di sana banyak kebocoran gitu ya, pelayanan mungkin menurun gitu dan lain hal sebagainya. Akhirnya itu yang terus ada juga dibohongin juga gitu. Ya udah akhirnya kita closing. Jadi barangnya habis, uangnya nggak ada. Bilangnya ada yang nggak bayar gitu. Ada kayak gitu, ada yang nggak bayar, ada yang uangnya hilang gitu, ada aja gitu. Karena itu kan di kantin-kantin gitu ya, jadi nggak begitu besar sih, tapi buat saya berasa sih. Tapi itu jadi pengalaman berharga gitu. Jadi bisnis ini ternyata ya harus teliti gitu ya. Karena buat saya kemarin itu bisnis itu hanya sekedar jualan, terjual, habis jualannya, terus ya udah kita bisa bertahan hidup, karyawan semua kebayar, udah selesai gitu. Loh, sekarang ternyata udah belajar ini, loh bisnis itu bukan kayak gitu ya. Banyak sekali yang harus dibenahi, banyak sekali yang harus diberesin. Bisnis ini mau kemana gitu? Kita mau bermanfaat nggak gitu? Apa sih sebenarnya tujuan bisnis ini gitu? Pastinya saya ingin bermanfaat untuk orang banyak. Saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, ingin membuka peluang usaha seluas-luasnya untuk banyak orang. Dari tahun 2013 sampai 2019 itu kita bisnisnya offline. Seperti yang saya bilang, saya tuh rajin banget gitu pergi ke kantor manajemen gitu ya. Sampai akhirnya saya pernah punya cabang 9 di tahun 2019. Itu mengalir begitu aja gitu. Sampai akhirnya pandemi datang kayak gitu ya. Terus kita nggak boleh jualan, kita kena lockdown, ya udah nggak bisa apa-apa lagi. Omset terjun bebas, bahkan saya pernah memulangkan semua tim gitu ya. Karena memang benar-benar total kita nggak boleh jualan gitu, semuanya libur, semuanya kita terdampak gitu. Jangankan saya yang usaha kecil begini ya, perusahaan besar pun semua terdampak pandemi gitu. Dan mulai dari situ betul-betul baru berasa bahwa online itu penting gitu ya. Online itu kayaknya saya harus pindah nih ke online gitu ya, karena dulu terlena sama penjualan offline yang dimana saya jualannya tuh nggak pernah lama, 3 jam, 4 jam selesai habis, karena kan hanya mengambil jam makan siang di kantor seperti itu ya. Benar-benar dulu itu merasa aduh apa sih gitu, online tuh ribet gitu, saya tuh gaptek gitu, nggak bisa, susah gitu ya. Akhirnya saya mulai berpikir dan saya mulai upgrade diri untuk saya bisa belajar online, belajar digital marketing yang akhirnya kita bisa mulai lagi usaha gitu ya, bangkit lagi. Karena banyak banget gitu ya di belakang nih, karena tim waktu itu pernah dipulangkan gitu, pada nge-WA, Bu kapan saya dipanggil gitu ya, kapan buka lagi usahanya gitu, susu anak saya udah habis gitu, apa dan segala macam dengan permasalahannya yang mereka mau ingin balik lagi kerja gitu, sementara kita belum bisa buka ya karena kondisi. Nah itu yang membuat nggak mungkin saya berkutat terus dengan pandemi gitu, nggak mungkin saya diam terus gitu, aduh apa yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya menurut saya belajar itu tidak ada kata terlambat, jadi akhirnya saya mulai belajar online. Nah dari situ saya banyak sekali menciptakan corong-corong pemasaran, mulai dari mengoptimalkan media sosial, lalu marketplace, terus kita mulai juga menawarkan produk nasi bok kita ke B2B gitu ya, yang akhirnya alhamdulillah sekarang kita sudah bisa bangkit lagi, bahkan omsetnya melebihi sebelum masa pandemi. Gitu. Jadi kita sudah ada di beberapa marketplace semuanya. Di masa pandemi juga menjadi berkah buat saya karena kita berinovasi membuat berbagai varian sambal dalam kemasan akhirnya gitu ya, sama produk frozen food gitu. Karena kadang ide pengembangan produk itu timbul dari customer sendiri, permintaan customer sendiri gitu. Sudah lama sebetulnya. Teh aku mau dong gitu ya, dibungkus gitu, di packing sambalnya, saya mau pergi kemana gitu, kemana seperti itu. Dan saya melihat ini sebuah peluang gitu ya, kenapa tidak saya kembangkan gitu. Nah mulai dari situ betul-betul saya riset, karena kan saya di bidang siap saji yang sambalnya hanya bertahan 1 hari, bagaimana caranya bisa bertahan sampai saat ini di atas 1 tahun, bahkan kita alhamdulillah sekarang sudah masuk retail modern dan beberapa mall juga di Jakarta dan Tangerang gitu ya, dan kita juga alhamdulillah sudah lolos ekspor berbagai negara, alhamdulillah, tinggal menunggu buyernya aja. Demikian.
Kita nih sekarang punya 3 divisi, yaitu siap saji, ada juga divisi sambal, ada divisi catering gitu ya. Lalu untuk sambalnya kita mempunyai 6 varian rasa, mulai dari sambal cerik itu, kalau kita kenal tuh sambal cerik itu seperti sambal bawang. Lalu kita juga ada sambal cumi, saya namanya sambal cucum. Jadi namanya tuh unik-unik. Ada sambal cumte, cumi pete, ada sambal cumi, itu sambal cucum. Lalu ada sambal teri Medan, jadi namanya sambal terme, ada sambal hijau, sambal terasi, dan sambal jodak, seperti itu. Jadi ada 6 varian rasa. Yang paling best pastinya sambal cerik ya, karena kita mulainya kan dari awal kita berdiri itu memang ciri khasnya ayam penyet Bandung sambal cerik gitu. Jadi sampai saat ini yang paling bestnya yaitu sambal cerik. Sambal cerik itu dari rawit biasa, rawit merah ya kan, udah sama bawang merah, bawang putih digoreng udah jadi. Tergantung sih produksinya berapa lama gitu, tapi kita punya kapasitas produksi untuk sambal hari ini sudah 500 botol per hari. Untuk catering nasi boxnya juga kita sudah 1000 box per hari. Iya, jadi yang di marketplace itu kita jual sambal. Tuh, semua berbagai varian sambal itu kita jual di marketplace, di online food juga kita ada, semuanya ada. Kita ada di Sarinah Mall Tamrin, ada di sana di lantai 3. Lalu ada di Living World Alam Sutra di Tangerang juga ada, dan kita ada di jaringan M Block Market, sudah ada di M Block Market Jakarta, Jambi, Padang, dan On Process Medan. Lalu kemarin juga kita sudah dibawa oleh M Block itu ke Malaysia. Pastinya sih untuk sambal ini harapannya pengen go global ya, seperti itu. Tapi itu buat saya bonus karena pangsa pasar yang bagus itu sendiri sudah ada sebetulnya di Indonesia. Itu pencinta pedasnya luar biasa. Jadi kalau bisa ekspor ya kenapa enggak gitu. Tapi saya prioritaskan untuk kita bisa memenuhi dulu aja pangsa pasar Indonesia, itu sudah bagus. Yang membedakan ayam penyet Bandung dengan yang lain adalah konsistensi rasa. Jadi itu yang saya jaga dari mulai berdiri sampai saat ini, itu saya pertahankan rasanya. Karena ketika makanan sudah berubah rasanya, itu pasti customer kecewa gitu. Dan itu betul-betul saya jaga. Itu rasanya, konsistensi rasanya, pelayanannya semuanya ditingkatkan. Selain pastinya kita mempunyai resep-resep tersendiri ya gitu. Karena saya pecinta rempah, jadi si ayamnya itu sendiri kita memang olah dengan berbagai rempah Indonesia. Kita menggunakan bahan bakunya juga yang fresh gitu langsung. Jadi lebih enak sih kata customer, seperti itu. Jadi kalau ayam tuh di mana-mana pastinya sama rasanya ya gitu. Jadi yang membedakan itu kita punya sambal khas namanya sambal cerik gitu. Jadi sambal cerik itu nih kalau di Sunda itu nangis gitu. Memang kalau banyak dari customer yang makan itu kepedesan sampai nangis gitu. Tapi mereka puas, emang pedas tapi nikmat. Kalau diperkirakan persentase antara penjualan siap saji sama sambal, sekitar 30% penjualan sambal gitu. Wajar lah karena kan baru lahir ya gitu, tapi alhamdulillah bagus prospeknya. Saya ingat kok omset pertama pada saat pandemi itu saya 18 juta dari jualan WA, seperti itu. Jadi status WA maksudnya, bukan jualan WA. Setelah itu apa yang saya buat itu saya posting. Apa yang saya buat saya bikin story terus menerus everyday kayak gitu. Jadi dari situ prospeknya bagus gitu, teman-teman banyak melihat dan banyak orderan dari situ. Oh kayaknya nih oke nih gitu. Ya udah, dari situ saya akhirnya sekarang punya omset seperti satu toko dari status WA. Sebulan kita pernah capai di 370 online sama offline. Menurut saya kunci sukses itu harus punya semangat untuk belajar, lalu pantang menyerah, harus punya fokus serta komitmen yang tinggi kalau sudah mengambil sebuah keputusan. Komitmen jalankan dengan penuh semangat dan dengan upgrade tentunya gitu. Banyak melihat, banyak belajar, seperti itu. Peluang usaha sebetulnya banyak sekali ya gitu buat teman-teman UKM. Yang penting kita mau berusaha, mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau nggak coba ya kita nggak tahu. Contoh seperti saya dulu mengawali usaha itu kan dengan apa yang saya punya, apa yang saya bisa, apa yang saya tahu, langsung action seperti itu. Kalau misalkan di depannya seperti apa, bahkan dulu saya nggak ngebayangin gitu. Yang penting jalan aja dulu. Karena kalau terlalu banyak pertimbangan, bisnis itu malah nggak jalan.
untuk para customer kesayangan yang penyuka APB semuanya dimanapun berada gitu, kita untuk corong pemasarannya sudah ada di media sosial lengkap, di online food, di GrabFood, ShopeeFood, Traveloka, semuanya ada. Dan untuk marketplace juga kita ada di Shopee, ada di Tokopedia, Blibli, Lazada, semuanya lengkap di sana. Namanya Ayam Penyet Bandung, namanya semuanya sama, Ayam Penyet Bandung, dan kita juga ada di beberapa retail di Jakarta dan Tangerang gitu. Oke, jangan lupa di order. Oke, untuk cabangnya kita ada di Jalan Raden Saleh, masuk wilayah Tangerang, lalu kita ada di Lipo Mall Puri, ada di Puri Mall, dan ada juga di Pujasera Kawan Lama, sama di kantor office-nya Kawan Lama. Oke, jangan lupa subscribe channel Halo Bos.